Terima kasih, Prisil. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami menyembah-Mu. Allah Bapa, Allah Putra, kami meninggikan-Mu pagi hari ini. Terima kasih kami boleh sampai di hari ketiga dari camp ini. Berkatilah kami. Bila pagi ini, seperti kami memperingati hari Pentakosta, Tuhan, kami boleh mengalami Roh-Mu sekali lagi boleh menguasai seluruh diri kami, mengambil alih kendali atas seluruh kehidupan kami. Tolonglah kami semua di tempat ini. Layakkanlah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu pagi ini. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat hari Pentakosta juga. Oke, saya menyapa teman-teman yang dari jauh, berarti ada dari Timika ya. Oke, senang boleh bersama-sama teman-teman dari Palangkaraya. Sudah lama saya nggak ke sana. Dari Banjarmasin juga, halo teman-teman. Terus dari DIY, saya tidak tahu dari daerah mana saja. Juga Salatiga, Semarang, ada Blora dan Cepu juga ya. Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Saya tidak tahu tadi saya chat sama Susan, ada Kak Yudit juga, saya nggak tahu apakah Kak Yudit juga ikut sesi eksposisi. Kalau ada, selamat pagi Kak Yudit. Teman-teman staff dari mana-mana, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan seluruh peserta, Tuhan berkati kita semua. Teman-teman, sebelum kita membahas sesi pagi ini tentang Roh Kudus, saya mau mengajak kita flashback sedikit ya. Kita boleh lihat slide yang berikutnya. Oke, teman-teman, tema besar dari camp ini unbreakable relationship. Kita melihat ada satu relasi yang tidak terputus, satu relasi yang terus-menerus, dan kita akan melihat apa saja itu gitu ya. Kita sebelum memasuki eksposisi yang terakhir, kita mau melihat masa dari Taman Eden sampai bangsa Israel, lalu dari munculnya Yesus sampai munculnya gereja, sampai nanti akhir zaman yang kita sedang berada diproses sampai ke akhir zaman itu ya. Oke, klik satu kali. Teman-teman, dari Taman Eden itu Tuhan menetapkan untuk menebus umatnya ya. Dia berdasarkan kasihnya, kemudian dia memilih, dia menebus manusia yang sudah jatuh dosa itu. Lalu dia menjadikan manusia yang ditebusnya itu menjadi umat kesayangannya. Ya, menjadi umat yang sangat disayanginya, dikasihinya. Lalu kita melihat kemudian penebusan itu sendiri digenapkan di dalam Yesus Kristus. Ketika sudah genap waktunya, ya Allah mengirimkan anaknya itu Yesus Kristus, oknum kedua dari Allah Tritunggal yang mengambil rupa daging ya, seperti manusia ini. Dia datang ke dunia untuk membayar harga penebusan manusia berdosa itu. Oke, next. Teman-teman, kemudian kita melihat dari zaman ke zaman sampai hari ini, kita melihat bagaimana Allah memanggil umat yang ditebusnya tadi untuk terlibat di dalam penyelamatan segala bangsa. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan mereka sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi mulai memanggil dari orang per orang, lalu dia panggil satu bangsa, lalu dia panggil satu umat yang terdiri dari banyak bangsa, itulah gereja, itulah kita. Ya, kita dijadikan kerajaan imam, bangsa yang kudus. Tapi juga Allah bermurah hati di dalam perjalanan umat itu, kehidupan umat itu. Allah bermurah hati menunjukkan teladan tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai umat yang ditebus itu. Sehingga bisa memenuhi panggilan Allah untuk terlibat dalam karya penyelamatan bangsa-bangsa. Yesus Kristus bukan hanya datang sebagai korban tebusan untuk menebus umat manusia dari dosa, tapi sekaligus dia menunjukkan teladan sebagai manusia
supaya itu menjadi contoh kehidupan umat yang sudah ditebus. Kita sudah belajar tentang Yesus Kristus kemarin. Dan kita meneladani kehidupan Yesus itu, menjalani kehidupan sebagai umat yang ditebus. Teman-teman, apa yang kita hidupi saat ini itu bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang memang dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Demikianlah keinginan Tuhan, demikianlah gagasan Allah. Dan kita sedang menghidupi gagasan yang sama dari Allah, tetapi di zaman yang berbeda. Oke, boleh klik lagi. Oke, boleh klik lagi. Teman-teman, di dalam perjanjian lama, ya, kalau hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu baru ada setelah Yesus naik ke surga? Oh tidak, Roh Kudus sudah ada, karena dia pribadi oknum ketiga dari Allah Tritunggal itu. Dia sudah ada sejak dari kekekalan. Seperti Yesus Kristus sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak pada mulanya. Demikianlah Kejadian 1 menuliskan, demikianlah Yohanes 1 menuliskannya, sejak pada mulanya. Roh Kudus juga demikian, dia ada sejak pada mulanya. Di perjanjian lama Allah mencurahkan Roh Kudus itu kepada orang-orang tertentu yang dikhususkan, yang diurapi untuk tugas tertentu pula. Itulah yang membedakan kemudian di zaman perjanjian baru, zaman setelah Yesus Kristus hadir ke dunia ini untuk pertama kalinya sebagai manusia. Teman-teman, perbedaannya adalah di zaman perjanjian baru, di mana kita hidup saat ini juga. Allah mencurahkan rohnya kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kalau di masa perjanjian lama, roh itu hanya dicurahkan kepada sebagian orang, orang-orang tertentu yang diberi mandat atau tugas tertentu secara khusus. Maka di dalam perjanjian baru, roh itu dicurahkan kepada seluruh umat. Nah, itulah yang membedakan, kita akan belajar apa dampaknya itu bagi kita. Klik satu kali lagi. Teman-teman, di dalam perjanjian lama, lalu apa perlengkapan yang diberikan Allah kepada umat, ya, khususnya bangsa Israel tentu saja dalam hal ini, sebagai satu bangsa yang dipanggil menjadi kerajaan imam, menjadi bangsa yang kudus, ya, supaya mereka menjadi etalase untuk menunjukkan kehadiran Allah di tengah satu bangsa, sehingga bangsa-bangsa lain boleh memandang kepada Allah, lalu percaya kepada Allah Israel itu. Teman-teman, berkat itulah yang disediakan Allah bagi umat di perjanjian lama. Kalau kita sering mendengar kata-kata berkat di hari Minggu, itu diambil dari Bilangan pasal 6, saya akan bacakan ya. Inilah yang diberitakan Tuhan memang. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 22. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Harun diangkat menjadi imam besar, ya, akan memberkati seluruh bangsa itu. Juga keimaman besar itu diturunkan kepada anak-anak Harun. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Teman-teman, berkat itulah yang diberikan Allah bagi umat di perjanjian lama, bagi bangsa Israel. Untuk bangsa itu diperlengkapi menjalankan mandat yang Tuhan berikan. Tapi luar biasa, di zaman perjanjian baru, Yesus berkata kepada para murid sebelum dia ditangkap itu, ya, lebih baik bagiku untuk aku pergi, supaya kemudian Roh Kudus itu dikirimkan. Yesus hadir di bumi ini, Allah anak ini, ya, oknum kedua dari Allah Tritunggal ini, hadir di dalam wujud manusia, yang karena dia manusia, dia mengenakan tubuh manusia, maka dia terbatas. Dia sengaja membatasi dirinya. Itulah konsep kenosis, konsep mengosongkan diri. Dia tetap Allah, pada saat yang sama dia adalah manusia.
dia terbatas karena manusia kan terbatas, dia nggak bisa berada di dua tempat sekaligus. Tetapi kemudian Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Maka roh itu bisa tidak dibatasi oleh tempat. Klik satu lagi. Teman-teman, Roh Kudus itu menyertai, dia menghibur, menguatkan, memberi keberanian, memberi kegairahan, mengingatkan dan memimpin kepada kebenaran serta memberi kuasa sehingga gereja atau orang-orang percaya bisa menjalankan panggilan sebagai umat yang telah ditebus. Jadi mau tidak mau kita harus menerima fakta bahwa kita yang hidup di perjanjian baru itu dalam beberapa hal kita sangat beruntung. Oleh karena apa? Oleh karena Allah sendiri, Roh Kudus sendiri itu hadir di dalam diri kita. Dan kehadiran Roh Kudus itu menyertai sepanjang masa. Menyertai setiap orang percaya atau setiap umat itu. Teman-teman, itulah penggenapan dari yang dikatakan Yesus, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam tugas memuridkan segala bangsa itu. Teman-teman, gagasan Allah yang menyelamatkan manusia berdosa, lalu berelasi dengan manusia yang sudah ditebusnya itu, dan memanggil manusia yang sudah ditebusnya itu untuk tugas penyelamatan bangsa-bangsa yang belum menerima keselamatan. Gagasan itu dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, terus ada, dan kita menghidupinya saat ini. Gagasan bahwa kita sedang mengerjakan pemberitaan Injil, kita sedang menolong orang untuk mengenal Allah. Teman-teman, itu bukan gagasan yang baru. Itu gagasan yang dari semula ada di pikiran Allah. Lalu Allah mengerjakan itu dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Dan Allah membangkitkan apapun yang diperlukan supaya gagasan itu terus bisa dikerjakan. Teman-teman, kalau kita hidup di zaman ini, dan kita dilibatkan di dalam pekerjaan ini, suatu kehormatan, suatu anugerah, bahwa kita bisa diajak Tuhan turut serta di dalam gagasannya ini. Oke, teman-teman, itu menjadi pengantar yang berharap ini menghubungkan ketiga sesi eksposisi kita. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam materi eksposisi kita hari ini tentang Roh Kudus. Oke, boleh klik sekali lagi. Teman-teman, saya mengajak untuk kita untuk kita berpikir seolah-olah kita adalah salah satu dari 11 murid yang tersisa itu ya. Yudas sudah mati di zaman itu. Mari kita berpikir bahwa kita sudah meninggalkan pekerjaan kita. Mayoritas nelayan pada waktu itu. Ada yang pekerjaannya di kantor bea cukai, ya, pemungut cukai, si Matius itu. Saya tidak tahu si Yudas itu kerjaannya apa dulunya, tapi dia satu-satunya yang tidak berasal dari provinsi Galilea. Kita sudah meninggalkan segala sesuatu, kemudian kita mengikut Yesus, kita diajak berkeliling dari tempat ke tempat, dan kita turut menikmati kepopuleran Yesus pada waktu itu, menikmati gegap gempita pelayanan Yesus waktu itu, tapi juga kita turut menanggung kontroversialnya Yesus pada waktu itu ya. Di satu sisi dipuja, di satu sisi dibenci, di satu sisi diikuti, di satu sisi hendak dibunuh, hendak ditangkap. Di dalam benak kita sudah terpikir bayangan bahwa wah, ini akan menjadi raja. Inilah yang mewarisi tahta Daud itu, Mesias yang dijanjikan itu, yang diurapi. Dia akan menduduki tahta Daud, akan membawa kejayaan kembali bagi bangsa Israel ini. Memerdekakan bangsa ini dari penjajahan kekaisaran Romawi. Membawa kejayaan pada masa Daud kembali pada waktu ini. Makanya di akhir-akhir itu sempat para murid itu saling marah karena Yohanes dan saudaranya Yakobus itu ya, dia libatkan ibu mereka untuk meminta kepada Yesus, kelak kalau engkau jadi raja, nanti perdana menterinya dua anakku ini ya, Yohanes sama Yakobus itu ya, murid-murid yang lain marah gitu.
Tonton gambaran itu sudah begitu nyata, nampak sekali. Dan lebih nampak lagi ketika di minggu terakhir itu Yesus masuk ke Yerusalem. Dia disambut dengan konvoi rakyat ya, yang pakai daun-daun palem, yang melepas jubah mereka lalu ditaruhkan di jalanan itu supaya seperti karpet merah itu ya, red carpet. Yesus lewat di situ dielu-elukan. Mesias ya, anak Daud yang diurapi itu. Tapi tiba-tiba dalam sekejap pemimpin mereka yang mereka bayangkan akan duduk di tahta Daud ditangkap, lalu disiksa sampai disalibkan. Satu cara hukuman mati yang begitu hina di zaman itu, boleh dikatakan paling hina bahkan. Penyalipan itu sebenarnya hukuman mati yang biayanya besar sekali. Ya. Keputusan untuk memilih hukuman mati salib itu sebenarnya merugikan. Karena ada cara hukuman mati lain yang jauh lebih murah, misalnya disuntik dengan getah tanaman, getah pohon. Atau langsung dipenggal atau gimana. Tetapi penyalipan itu membutuhkan prosesi, membutuhkan alat-alat, membutuhkan pengawalan pasukan. Tapi itu ditempuh juga karena penyalipan itu cara hukuman yang paling hina di waktu itu. Teman-teman bisa bayangkan perasaan 11 murid itu. Tiba-tiba gurunya mati. Gerakannya tiba-tiba dilabeli sebagai sesat oleh otoritas keagamaan yang sah di zaman itu. Di mana-mana diembuskan sesat itu, pengikut Yesus sesat. Yesus sesat nyatanya itu loh, disalibkan. Tidak bisa menolong dirinya sendiri. Walaupun kemudian Yesus itu bangkit dan menampakkan diri kepada para murid. Tetapi otoritas keagamaan yang sekaligus otoritas tertinggi di dalam kemasyarakatan Yahudi pada waktu itu menghembuskan berita yang sebaliknya. Berita dusta bahwa Yesus tidak pernah bangkit, tapi para muridnya yang mencuri mayatnya. Tentu situasinya sangat tidak mudah. Mari kita membayangkan jadi 11 murid itu di masa itu. Sudah begitu mereka tidak punya latar belakang yang semacam sekolah teologi, ya mereka kan tidak ada yang jadi farisi di situ. Tidak mengikuti satu pendidikan khusus untuk mendalami keagamaan. Mereka semua orang awam. Bahkan dari desa atau dari daerah. Bukan dari kota utama, bukan dari provinsi Yudea di mana pusat kerohanian itu ada di Yerusalem di situ. Bahkan salah satu anggotanya berkhianat. Mati bunuh diri lagi setelah itu. Teman-teman, dalam situasi seperti itu, Yesus yang bangkit dan menampakkan diri kepada mereka itu memberi perintah, kalian harus jadi saksiku. Kalian harus memberitakan tentang apa yang kulakukan, karya penyelamatan yang kulakukan. Kalian harus pergi ke segala bangsa, ke seluruh dunia. Teman-teman, itu mission impossible. Situasi yang sangat tidak mudah yang harus dihadapi para murid waktu itu. Satu perintah yang mustahil untuk dilakukan. Dengan semua situasi yang seperti itu. Saking ketakutannya mereka, ya, mereka itu sempat kembali ke Galilea, mereka sempat mau kerja lagi jadi nelayan, mereka cari ikan lagi yang semalam-malaman nggak dapat lagi, itu teman-teman tahu peristiwa itu. Mereka sempat desperate, mereka sempat putus asa, kehilangan pengharapan. Oke, slide berikutnya. Saya mengajak untuk kita melihat Kisah Rasul 1. Lukas menuliskan peristiwa atau percakapan ini ya sebelum Yesus naik ke surga. Ayat 4-8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya.
Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tonton, di dalam situasi yang sulit itu, Yerusalem itu adalah kota perantauan mereka. Karena mereka berasal dari provinsi Galilea. Yerusalem berada di provinsi Yudea. Itu seperti kayak orang Karanganyar berada di Jakarta. Kota perantauan. Sudah begitu di kota perantauan itu terjadi satu peristiwa yang traumatis bagi mereka. Satu peristiwa yang mengubur semua impian mereka yang sempat memenuhi benak mereka. Bahwa Yesus akan menjadi raja. Satu ketakutan, teror yang mencekam mereka. Yerusalem menyisakan trauma besar bagi para murid. Yerusalem adalah tempat di mana segala trauma itu terjadi di dalam hidup mereka. Mungkin sebagian mereka bertanya, apakah keputusan kita selama ini salah? Dengan meninggalkan hidup kita, pekerjaan kita, dan mengikuti Yesus. Kalau akhirnya jadi seperti ini. Semua mata memandang kepada mereka. Teman-teman ingat ketika Petrus ditanya oleh hamba waktu Yesus diadili itu ya. Hamba imam besar bertanya, kamu kan muridnya itu toh yang sedang disidang itu. Kamu ngomong apa toh, aku nggak kenal dia gitu. Saking ketakutannya, identitasnya sebagai pengikut Yesus itu diketahui, Petrus rela menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. 3 kali dia lakukan itu dengan bersumpah bahkan yang ketiga. Teman-teman, peristiwa itu traumatis sekali. Dan mereka kemudian dari kejauhan akhirnya ketika Yesus disalib, mereka juga melihat bagaimana penyaliban itu dilakukan. Bagaimana guru mereka berteriak ketika paku itu ditancapkan di tangan dan kakinya, lalu dipukul dengan palu yang besar oleh tentara Romawi yang gagah. Teman-teman, Yerusalem adalah lambang trauma bagi para murid. Tetapi setelah Yesus bangkit menampakkan diri kepada mereka, Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan pergi dari segala kesulitan ini. Tetap di sini. Nantikan janji Bapa digenapi. Nantikan sampai pertolongan Allah turun atas kalian. Karena di tempat yang traumatis bagi kalian ini, di tempat ini, Bapa akan curahkan Roh Kudus. Dan kalau Roh itu turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Dimulai dari Yerusalem, tempat yang traumatis ini. Teman-teman, kadang-kadang begitulah cara Tuhan bekerja. Tuhan ingin kita tetap berada di situasi yang sulit itu dan tidak pergi dari situasi sulit itu. Dari tempat di mana segala macam kesulitan, kesesakan, seolah-olah penderitaan juga itu harus ditanggungan pada kita. Tapi Tuhan bilang, tunggu, tetap di sini, jangan pergi. Karena di tempat inilah aku akan membalikkan segala sesuatu. Aku akan mengubahkan segala sesuatu. Teman-teman, keputusan untuk tetap berada di Yerusalem adalah keputusan yang sulit bagi para murid. Tapi toh Tuhan memilih supaya keputusan sulit itu diambil oleh 11 murid itu. Oke, ke slide berikutnya. Boleh slide berikutnya? Ya, akhirnya mereka taat juga. Ya. Setelah Yesus naik ke surga itu,
Mereka setiap hari berkumpul di satu ruangan atas, berarti itu di satu tingkat. Dan mereka tutup semua jendela, semua pintu begitu ya, karena ketakutan. Tapi mereka menanti-nanti, Pokoknya Yesus bilang jangan tinggalkan Yerusalem sampai janji Bapa digenapi. Mereka menanti-nanti tiap hari mereka berkumpul, mereka berdoa. Mereka berkumpul, mereka berdoa, termasuk Ibu Yesus juga ada di situ. Dan terjadilah setelah 10 hari mereka menanti itu, kemudian terjadi peristiwa yang dicatat oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, ini kemudian banyak orang-orang Yahudi merayakan hari raya itu juga, mereka berkumpul di Yerusalem itu. Lalu dalam perkumpulan itu tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Mohon bersabar ya teman-teman, mungkin sinyal masih gangguan jaringannya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh tulis di mentinya ya. Ya, diingatkan kembali teman-teman yang ada pertanyaan bisa mengisi link menti. Sambil menunggu Masyo untuk gabung bersama kita lagi. Link menti ada di room chat, teman-teman bisa mengisinya di sana. Terima kasih. Teman-teman mohon maaf, wifi rumah saya error lagi. Apakah suara saya bisa didengar sekarang? Jelas, Mas. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Oke. Baik, teman-teman, akhirnya janji itu digenapkan. Roh Kudus turun ke atas mereka. Kalau sebenarnya kita membaca di dalam Injil Yohanes, sebelum Yesus naik ke surga, maka Yesus itu menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Di Yohanes pasal 2 ayat 22 saya bacakan, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi peristiwa di mana Roh Kudus turun ke atas mereka itu bukan peristiwa di mana mereka didiami Roh Kudus atau menerima Roh Kudus, ya. Itu dua peristiwa yang berbeda. Karena mereka lebih dahulu didiami Roh Kudus, mereka lebih dahulu menerima Roh Kudus dengan cara dihembusi Yesus. Itulah yang membedakan murid-murid atau orang-orang di zaman yang menerima Roh Kudus ini pada peristiwa Pentakosta ini dengan orang-orang percaya selanjutnya. Teman-teman, apa yang kemudian terjadi ketika Roh itu turun memenuhi mereka? Dan uniknya di dalam peristiwa ini mungkin tidak pernah terjadi lagi, Roh itu turun di dalam rupa lidah-lidah api. Sesuatu yang memang Allah sengaja untuk tunjukkan wujudnya secara fisik, supaya orang bisa percaya. Karena itulah zaman di mana gereja dimulai.
Dibutuhkan satu tanda yang sedemikian dan Allah berkenan untuk mengerjakan tanda itu. Ketika itu terjadi, ya tentu saja hati para murid pada waktu itu dan juga orang-orang percaya lain yang turut berdoa menanti-nanti pada waktu itu, hati mereka adalah hati yang meskipun takut, mereka taat. Nah, itu menarik sekali. Hati mereka sekali lagi, meskipun mereka sulit, takut, mereka mungkin juga ada keraguan dan sebagainya, tetapi tetap mereka taat menantikan itu. Tonton lihat, nah, ketaatan itu kemudian berpadu dengan roh itu turun ke atas mereka, dan kemudian menimbulkan satu hal, satu pemulihan yang luar biasa, menimbulkan satu karya yang luar biasa di dalam hidup para murid itu. Tonton, hal pertama yang luar biasa yang kemudian Allah kerjakan melalui para murid itu adalah kesanggupan yang melampaui kapasitas yang dimiliki. Dikatakan di dalam Kisah Rasul tadi, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, kita tahu kemudian kalau di ayat-ayat berikutnya, kita tahu bahwa itu adalah bahasa dari berbagai bangsa di ayat 8 sampai dengan ayat 11. Karena orang-orang Yahudi perantauan pada waktu itu memang pulang kampung ke Yerusalem untuk merayakan salah satu dari 3 perayaan besar umat Yahudi pada waktu itu. Nah, mereka yang diaspora, yang tinggal di perantauan, tentu mereka tahu bahasa-bahasa tempat perantauan mereka. Dan hari itu mereka mendengar para rasul itu berbicara dengan bahasa-bahasa perantauan mereka. Bahasa-bahasa yang para murid itu tidak pernah pelajari sebelumnya, dan bahkan mereka mungkin tidak pernah bisa mengulangi lagi. Sayangnya Kisah Para Rasul tidak mencatat apa yang diperkatakan, tetapi yang jelas isinya adalah mereka memuliakan Allah. Isinya adalah mereka memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan itu menimbulkan kekaguman. Teman-teman, ada kesanggupan melampaui kapasitas yang dimiliki, yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri para murid pada waktu itu. Ada kesanggupan melampaui apa yang tidak pernah mereka miliki bahkan. Dan Allah bekerja melampaui kesanggupan mereka. Lalu kalau kita melihat di dalam peristiwa itu, ya, beberapa orang, ya tentu saja ini orang-orang lokal, ya, orang-orang lokal sendiri yang tidak pernah merantau dan tidak tahu bahasa-bahasa lain. Ketika mendengar para murid itu ngomong dengan berbagai bahasa itu, mereka menyimpulkan ini orang mabuk ini gitu. Itu ngomong apa nggak jelas itu, mereka mabuk. Ada sebagian yang kemudian menyimpulkan begitu. Nah, mendengar kata-kata itu kemudian Petrus bangkit. Kalau kita melihat di ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Petrus dan ke-11 rasul itu bangkit. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Petrus memimpin 11 rasul itu. Tolong perhatikan satu perubahan yang luar biasa dalam diri Petrus. Yang semula dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa, ketakutan, semua murid ketakutan karena semuanya lari. Tapi memang kemudian yang sangat bangetan itu ya Petrus itu ya. Walaupun mungkin sebenarnya Petrus agak lebih berani dari yang lain. Ya, Yohanes juga berani karena ikut sidang, datang ke sidang itu sembunyi-sembunyi. Rasul Yohanes lebih tenang ikut sidang itu karena alasan tertentu, tapi Petrus mengikuti itu sembunyi-sembunyi, tapi dengan sangat ketakutan. Saking ketakutannya kemudian dia rela menyangkali bahwa dia kenal Yesus. Teman-teman, perhatikan si Petrus ya, yang dituliskan di dalam Injil itu sebagai sosok yang sangat ketakutan sampai menyangkal Yesus. Nah, hari itu Roh Kudus memberi kekuatan dia. Ada invisible hand yang merasuki batinnya, yang merasuki pikirannya dan membangkitkan satu keberanian. Dia berdiri,
lalu dia berbicara kepada banyak orang. Teman-teman, itu yang dikerjakan Roh Kudus bagi para murid. Lalu yang berikutnya kalau kita melihat ayat 17 itu sampai 36 itu isi khotbahnya Petrus. Lalu Petrus berkhotbah. Ya. Petrus mengutip nubuatan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakku, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Tonton itu Nabi Yoel. Dan Petrus kemudian punya hikmat untuk mengkhotbahkan itu, memperkatakan firman Allah itu. Lalu dia juga mengutip apa yang ditulis oleh Raja Daud. Dia khotbahkan itu, tetapi menariknya, dia bisa menemukan benang merah seluruh rangkaian khotbah itu sama dengan Kristus. Khotbahnya sangat kristosentris. Teman-teman, ada satu kegairahan, kalau tadi keberanian ya, yang mengatasi segala macam ketakutan. Lalu ada kegairahan untuk menyampaikan berita atau firman Allah itu, tapi juga hikmat. Sehingga firman Allah itu dengan jelas bisa menunjukkan tentang Kristus sebagai penggenapan dari apa yang dituliskan dalam kitab suci. Teman-teman, ada hikmat, ada gairah untuk memperkatakan firman. Kalau kita melihat cerita-cerita selanjutnya di dalam kisah para rasul, kita akan menemukan gairah itu tidak pernah hilang. Mereka terus bergairah menyatakan firman. Teman-teman bayangkan pada waktu itu perjanjian baru belum ada. Jadi kalau para rasul itu PI, mau menceritakan Injil, bahwa Yesus Kristus itu Mesias, maka tentu saja teks-teks yang mereka pakai adalah perjanjian lama. Kalau kita PI kan sekarang kebanyakan teksnya perjanjian baru ya. Tapi para rasul teksnya pasti perjanjian lama. Karena kitab sucinya baru perjanjian lama pada waktu itu. Mereka bergairah sekali, tapi juga Allah memberi hikmat, sehingga mereka bisa memberitakan perjanjian lama itu untuk membuat orang mengerti bahwa Yesus itulah penggenapan dari perjanjian lama. Tentu kalau kita membaca misalnya nanti di dalam penginjilannya Paulus, safari penginjilannya, contohnya yang pertama itu ya, di Tesalonika dikatakan 3 hari Sabat berturut-turut yang menjelaskan dari kitab bahwa Yesus itu Mesias yang dijanjikan perjanjian lama. Ya, hikmat yang sama kemudian juga diberikan kepada Paulus yang semula tidak pernah melihat Yesus dalam perjanjian lama. Tapi Roh Kudus menolong dia untuk melihat dengan jelas bahwa ternyata Yesus benar-benar menggenapi apa yang dijanjikan di perjanjian lama. Kalau kita melihat di dalam ayat 41, teman-teman, di pasal yang kedua itu, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow. Kuasa pemberitaan yang mempertobatkan orang. Ada kuasa yang mengalir di dalam pemberitaan Rasul Petrus. Kuasa itu mengalir dalam berita yang disampaikan. Kuasa itu mendobrak hati orang-orang yang mendengarnya. Kuasa itu melenyapkan kegelapan yang menyelimuti para pendengarnya. Sehingga mereka bisa nampak bahwa Yesus Kristus memang penggenapan dari janji mesianik di dalam kitab suci mereka. Tentu ada kuasa, ya, ada kesanggupan yang melampaui kapasitas yang dimiliki, ada keberanian yang mengatasi segala ketakutan yang semula mencekam dan memenuhi hidup mereka. Ada gairah dan ada hikmat untuk menyampaikan firman Allah, dan ada kuasa yang mempertobatkan orang. Oke, kita masuk kepada slide berikutnya.
Teman-teman, saya mau mengajak kita melihat satu bagian lagi, tentu saja ada banyak bagian yang menjelaskan tentang bagaimana Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan para umat, juga para rasul pada waktu itu ya, dalam kaitan untuk meneruskan mengemban amanat yang Tuhan berikan. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 13. Saya mengajak melihat satu teks lagi di sini, Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Lalu kita melihat kemudian catatan di dalam catatannya Lukas di Kisah Para Rasul ini ya, satu peristiwa lain di Antioquia pada waktu itu di mana Barnabas diutus ke sana mengembangkan gereja di sana, mengembangkan pelayanan di sana. Lalu dia cari Saulus yang waktu itu ada di kota asalnya ya, diajak untuk turut bersama-sama melayani di situ. Ya, lalu muncullah beragam pemimpin di situ ya, ada nabi di situ, ada pengajar dan sebagainya. Nah, mereka terbiasa berdoa, mereka terbiasa beribadah bersama-sama, juga berpuasa. Nah, dalam satu kesempatan tiba-tiba Roh Kudus memberitahu jemaat itu. Tonton itu yang tidak Roh Kudus ya. Roh Kudus memberitahu jemaat tentang keinginan Allah. Roh Kudus memberitahu jemaat akan maksudnya. Roh Kudus menetapkan seseorang untuk satu tugas pelayanan. Ya, mereka beritahu jemaat untuk khususkan itu Barnabas dan Saulus untuk satu tugas tertentu bagi mereka. Teman-teman, Roh Kudus memberi arah, Roh Kudus memimpin, mengarahkan. Nah, mereka taat. Teman-teman bayangkan ketika satu pelayanan tiba-tiba di situ ada satu atau dua orang atau beberapa orang yang sangat efektif karena sangat potensial karena dianugerahi Tuhan dengan beragam hal yang luar biasa. Tapi tiba-tiba Tuhan meminta yang terbaik itu. Khususkan mereka, aku minta mereka, aku ambil dari tempat ini. Tentu itu bukan perkara mudah bagi jemaat sendiri ya. Tapi itu yang dikerjakan Roh Kudus. Roh Kudus beritahu. Jemaat Antioquia harus melepaskan Barnabas, pemimpin mereka ya, juga Saulus yang kita tahu pasti Saulus penuh dengan banyak potensi. Tahu lagi ya, kemana kemudian mereka harus pertama kali, tempat pertama yang harus mereka kunjungi kemana dulu. Teman-teman, Roh Kudus bisa berbicara dengan cara-cara yang unik seperti itu. Ya, Roh Kudus bisa berbicara secara komunal, kepada satu komunal, satu persekutuan, yang nanti saling menangkap Tuhan ingin apa. Tapi juga Roh Kudus bisa mengarahkan kepada pribadi-pribadi tentang perkara-perkara yang perlu untuk mereka putuskan, untuk mereka tentukan. Teman-teman, itu yang kemudian dikerjakan oleh Roh Kudus. Dari karya Roh Kudus yang memimpin, yang berbicara, yang mengarahkan inilah, kemudian muncullah safari penginjilan pertama oleh Paulus dan Barnabas. Yang safari penginjilan itu kemudian berlanjut ya, Paulus dengan mengajak Titus, yang kedua, ketiga, berlanjut. Safari penginjilan itu terus berlanjut. Dan
Dari situlah kemudian bangsa-bangsa non-Yahudi itu mulai didatangi dan mereka mendengar Injil. Dan dari situlah kemudian juga dari rasul-rasul yang lain ya, kalau teman-teman nanti coba cari tahu sejarah rasul-rasul itu akhirnya kemana. Mereka pergi ke berbagai tempat, bahkan ke berbagai bangsa. Ke ujung-ujung bumi mereka. Sampai hari ini, Injil itu sampai ke Timika. Injil itu sampai ke Palangkaraya. Injil itu sampai ke Banjarmasin. Injil itu sampai ke Blora Cepu. Injil itu sampai ke Jawa Tengah. Injil itu sampai ke daerah istimewa Yogyakarta. Teman-teman, Roh Kuduslah yang menginisiasi itu. Dimulai dari yang memenuhi para murid di hari Pentakosta itu. Yang mengubahkan mereka dari segala ketakutan dan keterpurukan mereka. Yang memberi mereka satu energi, kegairahan, keberanian ilahi, hikmat untuk mengerjakan tugas yang Yesus berikan kepada mereka. Dan Roh Kudus yang sama itulah yang terus bekerja sampai hari ini untuk mengerjakan, untuk memperlengkapi orang-orang percaya mengerjakan panggilan Tuhan untuk penyelamatan bangsa-bangsa. Next. Teman-teman, Roh Kudus juga berkarya saat ini. Kalau kita membaca di dalam Efesus 1 ayat 13, kita tahu bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam diri setiap orang percaya. Dia berdiam sebagai meterai. Saya akan bacakan Efesus 1 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga, di dalam Kristus ya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Teman-teman dan saya, ketika kita percaya kepada Kristus, jadi semua orang lainnya setelah peristiwa Pentakosta itu, teman-teman, ya, setiap orang yang kemudian percaya kepada Kristus, kemudian mengaku dosa, bertobat di hadapan Kristus, dan beriman kepada karya Kristus, beriman bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, setiap orang yang sampai di titik itu, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Teman-teman, dimeteraikan bukan oleh Roh Kudus, tetapi dengan Roh Kudus. Allah sendiri, Allah Roh Kudus, oknum ketiga dari Allah Tritunggal itu, hadir di dalam diri orang percaya. Menjadi meterai, menjadi jaminan sampai keseluruhan janji yang sudah ditetapkan Allah bagi orang percaya itu kelak akan dipenuhkan dan diterima. Dan penggenapan puncaknya pada waktu Kristus datang kedua kali nanti. Dan Roh Kudus, oknum ketiga dari Allah Tritunggal itulah yang menjadi jaminan bagi kita. Teman-teman, pada malam Yesus ditangkap itu ya, dia berbicara panjang dan Rasul Yohanes menuliskan percakapan yang panjang sekali itu, tidak ditulis di 3 Injil lainnya. Ya, di Injil Yohanes dituliskan percakapan itu. Salah satu percakapan itu Yesus bilang nanti penghibur ya, yaitu roh kebenaran itu, Roh Kudus. Penghibur itu akan datang, akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengingatkan kamu akan semua yang pernah kukatakan kepadamu. Teman-teman, Yesus sudah berbicara tentang penghibur itu. Karena Yesus tahu bahwa setelah dia ditangkap, setelah dia mati, itu akan menimbulkan satu keguncangan besar. Satu keterpurukan yang mungkin besar sekali bagi para murid. Dan Yesus katakan ada penghibur yang akan encourage, yang akan mendukung, menguatkan, memberi kekuatan bahkan keberanian. Yang akan memimpin, yang akan mengingatkan semua firman Tuhan itu kepada kalian. Yang akan menyertai kalau di dalam Matius 14 ayat 16 17 itu ya. Dia akan menyertai. Roh Kudus itu akan menyertai kamu. Tentu roh yang sama itu yang juga bekerja dalam diri kita. Roh yang memiliki kuasa yang sama itu. Yang bahkan sekarang ada
di dalam diri kita. Oke, next. Teman-teman, sebelum kita masuk ke bagian akhir, saya mengajak untuk kita sedikit merenungkan. Kalau di awal tadi saya berbicara tentang mission impossible bagi 11 rasul itu, di dalam kondisi keterpurukan mereka ya, saya sudah coba sebutkan, mungkin teman-teman bisa tambahkan yang di awal tadi, hal-hal yang membuat mereka begitu ketakutan, kondisinya begitu sulit dan sebagainya. Tapi toh mereka diperintahkan Tuhan untuk jadikanlah segala bangsa muridku. Teman-teman, apa mission impossible-mu saat ini? Apa mission impossible kita saat ini? Kondisi sulit apa yang harus kita hadapi saat ini? Saya coba tuliskan di sini, teman-teman bisa tambahkan. Mungkin kondisi sulit itu adalah, wah sulit karena tidak bisa bertemu langsung. Bagaimana penjangkauannya kalau nggak bisa bertemu langsung? Mempertahankan yang sudah ada aja susah karena nggak bisa bertemu langsung. Bagaimana caranya ini? Yang sudah bisa komunikasi secara online, itu pun juga terhambat. Ada kesulitan-kesulitan. Ternyata tidak semudah kalau bertemu langsung, di mana segala ekspresi, gestur tubuh, dan sebagainya bisa nampak. Tapi sekarang dibatasi, yang kadang-kadang harus suara saja. Tidak support untuk video call. Atau sebenarnya sebenarnya bisa, tapi teknologinya atau sarana prasarananya tidak mencukupi. Adik-adik yang tinggal di daerah-daerah tertentu yang agak pelosok, ternyata sinyalnya tidak support. Atau keengganan dari adik-adik itu sendiri untuk meresponi chat kita, meresponi panggilan telepon kita. Sudah gitu, ganti nomor handphone, kita tidak dikasih tahu. Misalnya begitu. Tapi juga mungkin kesulitan itu berasal dari diri kita sendiri. Sudah sulit begitu, aku sendiri dikejar-kejar waktu deadline, waktu studiku. Teman-temanku sudah mulai bikin proposal, sudah seminar proposal. Aku belum. Orang tuaku setiap hari selalu tanya kapan kamu lulus. Atau persoalan lainnya dalam diri kita sendiri, ketakutan kita, keengganan kita, bahkan dosa kita. Dan coba renungkan apa yang menjadi mission impossible kita. Atau bagi teman-teman yang alumni, pekerjaan kita di kantor itu tekanan kerjanya sudah gila-gilaan. Kalau pulang ke rumah itu inginnya sampai rumah hanya tidur aja pokoknya. Karena besok harus menghadapi stres yang baru. Dan seterusnya. Mungkin ada banyak persoalan yang tidak tertulis di sini, yang teman-teman bisa tambahkan daftarnya di situ. Mari kita membayangkan juga sekali lagi para murid pada waktu itu dengan segala situasi yang mereka hadapi untuk mengemban amanat yang Tuhan berikan itu. Nah, amanat yang sama itu juga diberikan kita pada hari ini. Di dalam zaman yang berbeda, konteks yang berbeda, kesulitan yang berbeda. Oke, next. Klik satu kali lagi, teman-teman. Kadang-kadang kita mau menyerah saja. Kadang-kadang kita berpikir, sudahlah, tampaknya memang tidak mungkin. Sudahlah, tampaknya memang bukan aku yang akan dipakai Tuhan. Sudahlah, tampaknya banyak orang lain yang lebih baik yang bisa dipakai Tuhan. Teman-teman, mari kita mengingat kembali. Next. Mari kita mengingat paradoks Yerusalem. Bahwa Allah sanggup menyatakan pekerjaannya secara luar biasa. Bahkan di tempat di mana kita sangat lemah. Di mana kita sangat terluka dan di mana kita tidak bisa apa-apa. Yerusalem yang semula merupakan tempat yang traumatis, yang depresif bagi para murid. Tuhan ubahkan menjadi tempat pemulihan dan tempat kebangunan rohani bagi mereka. Di mana justru pekerjaan yang luar biasa terjadi di tempat yang traumatis itu. Dan untuk itu Tuhan sudah sediakan
Roh Kudus. Roh yang sama yang Tuhan sediakan bagi para rasul di zaman itu. Roh yang sama itu yang Dia sediakan bagi kita di zaman sekarang. Nah, teman-teman, pertanyaan yang berikutnya bagi kita adalah, oke, next. Lantas bagaimana kemudian kita bisa mengalami pekerjaan Roh Kudus itu ya? Bagaimana kita bisa mengalami supaya ya apa yang disediakan Roh Kudus itu yang membangkitkan keberanian, membangkitkan gairah, membangkitkan hikmat, yang memberi kuasa di dalam pemberitaan, yang memimpin, yang mengarahkan pelayanan kita, bahkan membuat jangkauan-jangkauan yang lebih luas. Bagaimana kita bisa mengalami itu? Bagaimana di tengah-tengah pandemi ini justru bukan keterpurukan, tetapi sesuatu yang bahkan lebih hebat bisa terjadi. Sama seperti di tengah-tengah keterpurukan para rasul pada waktu itu. Bukan kemunduran, tapi justru satu kemajuan yang besar yang terjadi. Oke, next. Saya mengajak kita melihat Efesus pasal 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Saya akan membacakan. Memang dahulu kamu adalah kegelap. Oh sorry, saya keliru. Efesus 5 ayat yang ke 18 ya. Saya salah. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tonton bagaimana kita mengalami dipenuhi Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18 memberitahu kepada kita bahwa penuh dengan roh itu adalah perintah. Teman-teman, apakah slide saya bisa ditampilkan ya? Sudah, Mas. Oke ya. Oh ya, terima kasih ya. Teman-teman, penuh dengan roh itu adalah perintah. Satu kondisi yang perlu diusahakan. Karena itu memang diperintahkan. Teman-teman, sekalipun di dalam Kisah Rasul 2 tadi penuh dengan roh itu seolah-olah satu kondisi yang dianugerahkan, ya memang itu dianugerahkan. Tapi kita harus ingat bahwa ada kondisi awal yang dimiliki para murid pada waktu itu. Di mana mereka pada waktu itu dalam sikap hati yang penuh ketaatan menanti-nanti janji Bapa itu. Sekalipun mereka sulit, mereka menanggung ketakutan, tapi mereka memutuskan taat. Nah, gambaran kondisi penuh dengan Roh Kudus itu, Kitab Suci menuliskan itu disetarakan tapi dipertentangkan. Ya, disetarakan namun dalam kondisi pertentangan dengan kondisi mabuk oleh anggur. Ya, sama-sama keduanya itu dipenuhi dan dikuasai. Yang satunya oleh anggur, yaitu alkohol. Yang satunya oleh Roh Kudus. Nah, mabuk oleh anggur, dipenuhi oleh anggur, penuh anggur itu, membuat seseorang dikuasai oleh hawa nafsu. Karena kemudian kedagingannya lah yang akan berkuasa. Keinginan dagingnya lah yang akan mengendalikan hidupnya atau tubuhnya, mengendalikan seluruh perilakunya. Tetapi sebaliknya, kemudian penuh dengan roh akan membuat seseorang dikuasai oleh hal-hal yang kudus dan ilahi. Kalau kita membaca deretan di ayat-ayat berikutnya, itu ya, kata-kata dalam mazmur, puji-pujian, ya, bersorak bagi Tuhan, pengucapan syukur dalam segala hal dan sebagainya, itu menjadi tanda-tanda orang kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Oke, next. Saya mengajak untuk kita membaca satu bagian lagi dari kitab Galatia ya. Saya mengajak untuk kita melihat Galatia pasal yang ke-5 ayat 16 sampai dengan 18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Teman-teman, di dalam diri kita ada Roh Kudus yang mendiami, tapi juga ada kedagingan, ada daging. Kita masih hidup dalam manusia daging ini yang juga punya keinginan. Jadi di dalam diri kita itu akan selalu ada dua keinginan yang saling bertentangan. Allah Roh Kudus yang tentu menghendaki kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah, tapi daging kita itu punya kecenderungannya hawa nafsu. Kitalah yang harus memutuskan siapa yang kita izinkan untuk memimpin hidup kita. Siapa yang kita izinkan untuk memenuhi dan menguasai hidup kita. Saya senang dengan pujian yang dinyanyikan tadi sebelum firman Tuhan. Siapa? Kita memberi, ayo kuasailah aku, ambil alih seluruh diriku. Ambil alih seluruh keinginan pikiranku, perasaanku juga kehendakku. Ambil alih, biarlah itu melayani kehendaknya Roh Kudus. Tapi kita yang harus buat keputusan. Teman-teman, keputusan untuk memberi diri dipimpin Roh Kudus akan membuat seseorang merdeka. Dikatakan di situ tidak berada di bawah hukum Taurat, itu dalam artian kita dimerdekakan dari ketakutan terhadap hukum Taurat. Di mana ketaatan itu kita anggap sebagai bentuk dengan ketakutan karena kita takut dihukum. Teman-teman, kalau orang dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau orang mengizinkan dirinya dipimpin Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus yang mengendalikan pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya, maka ketaatan itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang terpaksa, sesuatu yang karena ketakutan akan hukuman Allah, tapi ketaatan akan menjadi sesuatu yang dengan sukacita dilakukan oleh karena rasa syukur kita kepada anugerah penebusan Allah. Ayat 22 dan sampai 23 memberitahu kepada kita, kalau seseorang mengizinkan Roh Kudus yang menguasai dirinya, yang memimpin hidupnya, maka karakter-karakter ilahi itu akan nampak di dalam hidupnya. Tapi sebaliknya, kalau kita memutuskan untuk memberi diri dipimpin daging, maka kita akan masuk ke dalam beragam dosa yang dituliskan di dalam ayat 19 sampai 21. Teman-teman, keputusan kitalah yang dinantikan Allah. Allah Roh Kudus itu karena Allah dia berkuasa, tapi dia tidak pernah memaksa. Dia lemah lembut, dia menanti umat untuk dengan kesadaran menyerahkan dirinya, dikuasai olehnya, menyerahkan dirinya, dipimpin olehnya, menyerahkan dirinya, diambil alih kendalinya olehnya. Teman-teman, apakah kita mau seluruh bagian hidup kita diserahkan kepada Roh Kudus? Pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, juga keinginan atau kehendak kita. Oke, bagian terakhir menjadi refleksi kita. Next. Bagian mana di dalam hidup kita yang saat ini kita perlu serahkan kepada Roh Kudus untuk dikuasai olehnya? Dia tidak bisa menerima penyerahan yang bahkan 99%. Dia menghendaki penyerahan yang 100%. Mungkin kita sudah bilang, Tuhan kau boleh atur seluruh bagian hidupku, kecuali yang ini Tuhan. Itulah yang dinantikan Tuhan, yang 1% hidup. Sampai kemudian, segala potensi yang disediakan Roh Kudus itu boleh kita nikmati. Pemulihan, keberanian, kegairahan, hikmat, kuasa. Teman-teman, itu sudah disediakan oleh Roh Kudus bagi kita. Dan kita hanya bisa menikmati itu kalau kita menyerahkan diri kita 100%.
1% yang mana kalau itu ternyata hanya tinggal 1% yang belum kita serahkan? 1% yang mana yang perlu kita serahkan kepada Roh Kudus? Mungkin lebih dari 1%. Teman-teman silakan merefleksikan, teman-teman silakan membuat penyerahan di hadapan Allah. Nanti setelah tanya jawab, kita akan berdoa dalam bagian ini. Oke, waktu saya kembalikan kepada Prisil, kalau mau ada sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Mas Yo untuk sharing tentang eksposisi 3, Roh Kudus Sang Penolong, sangat memberkati. Bagi teman-teman mungkin yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan melalui menti. Oke. Ya, saya akan membacakan pertanyaannya. Oh, belum ya. Atau jika ada teman-teman yang mungkin mau bertanya secara langsung, boleh langsung unmute atau juga bisa raise hand juga boleh. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya, belum ada pertanyaan yang masuk. Oke. Mungkin saya ingin bertanya ke Mas Yo. Mungkin tadi sudah agak jelas, tapi masih menjadi pertanyaan untuk diri saya sendiri gitu. Kadang kita percaya bahwa Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita, ada dalam diri kita, tapi seringkali mungkin dosa-dosa kita di masa lalu membuat kita merasa terintimidasi ketika kita ingin melangkah maju atau mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, tapi seakan-akan ada suara-suara lain atau pikiran dalam diri kita yang mengatakan kamu nggak layak, kamu nggak mampu, kamu berdosa dan sebagainya. Menurut Mas Yo sendiri gimana untuk menangani pikiran-pikiran semacam itu? Tapi kita istilahnya sudah percaya gitu bahwa Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita dan menguasai seluruh bagian atau aspek dari diri kita sendiri. Terima kasih, Prisil. Oke. Ya, sama, berarti kan kita sedang menundukkan pikiran kita kepada pikiran yang bukan dari Allah. Karena pikirannya Allah adalah kalau orang berbuat dosa, ya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu ya, kalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada pengampunan yang sudah diberikan kalau kita mengaku dosa. Jadi kalau ada pikiran bahwa enggak mungkinlah kamu sudah diampuni, maka dan kita ikuti pikiran itu, maka itu contoh bahwa kita tidak sedang menundukkan pikiran kita kepada pikiran Roh Kudus itu. Jadi belajar untuk kemudian sekalipun itu mengganjal di perasaan dan pikiran kita, kita berani untuk mempercayai apa yang firman Tuhan katakan, mempercayai apa yang Roh Kudus tunjukkan di dalam firman Tuhan. Kira-kira begitu, Prisil. Baik, terima kasih Mas Yo untuk jawabannya. Sangat menolong saya secara pribadi. Oh ya, ini ada pertanyaan yang masuk. Penuh dengan roh adalah kondisi yang perlu diusahakan. Bagaimana mengusahakannya? Oke, silakan Mas Yo. Ya, di bagian terakhir tadi, di bagian Galatia, bagaimana mengusahakannya, memberi diri secara sadar, secara sengaja dan sukarela untuk dipimpin Roh Kudus, untuk tunduk kepada firman Tuhan. Jadi praktisnya dipimpin Roh Kudus itu apa? Tunduk kepada firman Tuhan, mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi praktisnya begitu. Jadi keputusan untuk tunduk kepada firman, untuk dipenuhi Roh Kudus itu adalah keputusan yang dari hari ke hari, dari saat ke saat gitu. Jadi itu bukan satu kondisi yang wah aku dipenuhi Roh Kudus dan seterusnya akan begitu. Oh tidak. Ya. Kalau didiami ya sekali untuk seterusnya.
Tetapi kondisi dipenuhi Roh Kudus adalah kondisi yang diperintahkan untuk terus diusahakan. Apa yang membuat seseorang tidak dipenuhi Roh Kudus? Dosa. Dosa membuat, ketika orang berdosa kan berarti secara sadar dia tidak sedang mau dipimpin Roh Kudus, bukan ya? Dia sedang memberi dirinya dipimpin oleh kedagingannya. Nah, jadi itu praktisnya hidup taat gitu. Itu praktisnya ketaatan. Jadi itu seperti circle gitu ya, kayak lingkaran setan, apa ya istilahnya. Ya ketaatan kita itu dari hati yang mau taat. Jadi itu bukan dari, bahkan ketaatan kita itu bukan berasal dari kesanggupan kita ya. Bagian kita, bahkan keinginan untuk taat juga itu pekerjaan Roh Kudus. Surat Filipi menuliskan itu. Tetapi tetap ada bagian kita kan, karena kita kan punya pikiran, kita punya kehendak untuk memutuskan gitu. Nah, bagian kita itulah yang kita tundukkan, sekalipun berat, sekalipun sulit, kita memutuskan untuk itu. Nah, dan kemudian nanti tiba-tiba ada invisible hand itu, kira-kira begitu. Ya, ada Roh Kudus itu yang kemudian bekerja ketika diizinkan untuk memenuhi kita, diizinkan mengendalikan kita, ya dia leluasa untuk memberikan apa yang kita perlukan itu untuk mentaati Tuhan. Gambarannya itu mirip seperti glove, apa itu namanya, sarung tangan ya. Sarung tangan itu tidak pernah punya kekuatan apapun untuk menggenggam sesuatu, untuk mengangkat sesuatu dan sebagainya. Tapi sekali ada tangan yang masuk ke sarung tangan itu, maka dia punya daya yang bisa melakukan banyak hal. Semoga menjawab. Mas Yo, saya ingin tanya Mas. Oh iya, silakan. Sorry guys. Oh silakan Rizaldi. Silakan. Mas, ini pertanyaan yang diunek-unek Mas. Tadi menyebutkan ini soal Allah Roh Kudus itu pribadi nomor 3 ya. Ini unek-unek sih. Dari mana Mas Yo tahu dia itu nomor 3? Soalnya di unek-unekku dia itu maksudnya saya sebagai orang yang agak sensitif dengan penomoran gitu ya, 1, 2, 3. 1 itu pasti yang paling utama gitu, Bapa gitu. 2 anak, 3 Roh Kudus gitu kan. Nah, kalau lihat dari ini ya, Alkitab, kalau menurut hemat saya, ya, kayaknya apa namanya, dia itu bukan nomor 3 deh. Soalnya kalau waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan kalau nggak salah, terus sama orang-orang Yahudi bilang, oh dengan kuasa Beelzebul dia mengusir setan gitu. Terus Tuhan Yesus bilang, kalau kamu menghina aku, kamu bakal diampuni gitu, segala hujat ya. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, kamu nggak bakal diampuni. Gitu. Berarti otomatis ini apa namanya? Ini Roh Kudus ini bukan bahasanya gimana ya? Kayak bukan stratanya itu sebagai apa namanya? Orang yang masih belajar apa ya, Tritunggal gitu yang belum ngeh gitu ya. Itu gimana caranya gitu penomorannya itu 1, 2, 3 gitu. Itu sih unek-unek saya sih Mas. Thank you Rizaldi untuk pertanyaannya. Ya, unek-uneknya orang-orang zaman now memang aneh-aneh ya. Thank you pertanyaannya. Ya, tentu saja penomoran itu tidak sedang dimaksudkan bahwa mereka tidak setara. Ya. Ketiganya itu setara di dalam keilahian. Ketiganya setara di dalam keilahian. Jadi penomoran itu hanya menunjukkan bahwa ada 3 pribadi di dalam Allah itu. Allah Tritunggal itu. Untuk menunjukkan 3, jadi ya harus ada pertama, kedua, ketiga, tapi tidak dalam arti yang begitu ya. Tidak dalam arti begitu. Misalnya kalau kita tuliskan kepengurusan misalnya, anggota, kan ada anggota itu ya 1, 2, 3 kan, kita kan juga tidak berpikir, oh anggota yang nomor 1 lebih hebat dari yang nomor 2, kan tidak begitu juga. Tapi untuk menunjukkan bahwa jumlahnya segitu gitu. Jumlahnya segitu. Terus dari mana kemudian kalau seandainya dipaksa harus, kenapa kok sama-sama itu bukan urutan, kenapa
tidak dari Roh Kudus dulu atau Bapa, Roh Kudus dan Yesus gitu. Karena tradisi para rasul sendiri yang menulis Injil atau menulis Perjanjian Baru itu banyak sekali menyebutkan rumusan itu ya begitu. Misalnya kalau di dalam perintah Yesus sendiri lah, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus gitu ya. Ada urutannya juga begitu. Nanti rasul-rasul juga sering begitu. Meskipun Rizaldi, kita nanti juga bisa ketemu urutannya kadang-kadang dibalik gitu. Urutannya kadang-kadang dibalik. Jadi ya kira-kira begitu Rizaldi, semoga cukup menjawab. Jadi kalau ditanya apakah itu nomor 1, 2, dan 3, ya saya malah nggak pernah memikirkan urutan itu sebagai jenjang bahwa yang nomor 1 lebih utama dan sebagainya gitu. Meskipun di dalam beberapa pergumulan yang lebih spesifik, nanti misalnya kalau kita bergumul tentang Roh Kudus itu sendiri, itu terjadi perdebatan yang besar yang bikin dalam sejarah Kristen itu bunuh-bunuhan ya. Roh Kudus itu asalnya dari mana? Langsung dari Bapa atau dari Yesus? Jadi kan pendapatnya ada 2. Ya, dari Bapa, terus Yesus, dari Yesus itulah Roh Kudus gitu. Atau Roh Kudus langsung dari Bapa, misalnya begitu. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau secara jujur, kalau kita mau sangat dipuaskan terhadap keingintahuan kita dalam hal itu, ya boleh dikatakan, karena ada 2 pendapat dalam kekristenan itu juga ya, maka ya sudah, hal-hal itu bukan hal-hal yang sangat esensi untuk kita ketahui. Dalam artian begini, tahu itu urutannya seperti apa dengan tidak tahu secara jelas dan hanya tahu bahwa Tritunggal itu ada 3 oknum, itu akan memberi dampak apa di dalam kehidupan kekristenan gitu, atau setidaknya di dalam pertumbuhanku personal. Nah itu menjadi pertanyaan berikutnya bagi kita sendiri. Tapi kira-kira begitu yang saya bisa jawab, Rizaldi. Semoga sedikit menjawab meskipun mungkin tidak menuntaskan persoalanmu ya. Ya, kamu tahu maksudku ya, kamu tahu yang kumaksudkan ya. Oke. Jadi kalau Yesus sendiri menyebut, kan itu perintah itu dari Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus gitu loh. Mungkin bertanya sama Yesus, kenapa urutannya harus begitu gitu, misalnya gitu ya. Sementara kayaknya memang tidak pernah dipersoalkan itu urutan itu gitu di dalam kekristenan. Yang dipersoalkan adalah Roh Kudus itu dari Bapa atau dari Yesus gitu. Nah itu pernah bunuh-bunuhan itu dalam sejarah Kristen, kelompok kekristenan gara-gara itu. Oke, thank you. Baik, ini ada 2 pertanyaan tapi kita dibatasi oleh waktu. Nah, jadi mungkin ini bisa Japri sama Mas Syo untuk mungkin pertanyaan atau menjawab selanjutnya. Oke, kita akan menutup dalam doa. Saya meminta kesediaan dari Mas Syo untuk menutup dalam doa dan juga nanti mungkin setelah di akhir doa bisa membawakan kita dalam doa Bapa kami. Kepada Mas Syo dipersilakan, dengan kasih. Baik, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa ya. Sebelumnya saya mengajak untuk kita mengambil waktu hening sejenak. Mari mengingat kembali pertanyaan terakhir dalam refleksi tadi. Bagian mana di dalam hidupku yang aku perlu untuk serahkan kepada Roh Kudus, untuk dikuasai, untuk diatur, dikendalikan oleh Roh Kudus. Saya memberi kesempatan setiap orang boleh berespon kepada Tuhan. Sampai penyerahan kita itu 100% kepada Roh Kudus. Tuhan, ini penyerahan kami. Allah Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berdiam di dalam diri kami, menjadi jaminan, meterai bagi kami. Terima kasih Engkau yang boleh berdiam di dalam bejana yang rapuh, di dalam tubuh yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini.
Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Engkau berjalan bersama kami. Setiap waktu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami kalau tidak selalu kami mengizinkan Engkau yang mengendalikan hidup kami. Tidak selalu kami mengizinkan Engkau yang menjadi yang utama dalam hidup kami. Menjadi yang berkuasa, yang memimpin diri kami. Seringkali pikiran kami sendiri, perasaan kami sendiri, kehendak kami sendiri yang kami lakukan. Dan kami tidak mengingat Engkau ada di dalam diri kami. Hari ini kami membaharui penyerahan kami. Allah Roh Kudus, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Tidak ada satu bagian pun yang kami pegang sendiri. Kami mau mentaati apa yang dikatakan firman Tuhan. Kami mau menundukkan diri kami kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Kuasailah kami. Kalau kami merasa begitu sulit dan berat untuk melakukan bagian-bagian tertentu dari firman Tuhan, Allah Roh Kudus, penuhilah kami, beri kami kesanggupan. Allah Roh Kudus, tolonglah kami, terimalah penyerahan kami pagi hari ini. Terima kasih untuk seluruh sesi eksposisi yang boleh kami ikuti. Terima kasih untuk renungan pagi ini yang boleh kami nikmati. Sama seperti Engkau mengajar para murid-Mu berdoa. Pagi ini kami berdoa kepadamu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Juga ampunilah kami akan kesalahan kami ya Tuhan. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.